Masya Allah, itu seorang laki-laki itu yang terpesona menatap perempuan yang sangat cantik. Ya Allah, itu aku pernah ngelakuin itu sama istri aku. Gimana Dulu. gimana? Tapi istri aku mual. Kenapa? Aku natapnya gini. Bukan karena matanya, karena nganga gitu. Itu aku saking terpesonanya, itu kan ciri-ciri aku kayak gitu kalau terpesona. Apa tuh? Gimana? Over. Iya ya, lebaynya nggak bisa aku kasih Fahri itu. Aku harus Kan mulai banyak film baca. Pak, kan Iya, film Pak. iya ya. Ya, Itu tapi emang seperti itu sih. Emang kenapa? maksudnya kita tuh emang diminta untuk menjaga pandangan juga kan. Ada Iya, ghaddul basar, menundukkan pandangan ketika dengan lawan iya. jenis. Tapi ada memang adab-adabnya gitu. Ada adabnya yang benar. Iya. Biar nggak kena penyakit lain juga. Biar nggak kena penyakit lain, biar mengikuti syariat juga gitu. Aku mohon penjelasannya Ustaz siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dari awal kita sudah membicarakan tentang penyakit ain ini karena dari kata uyun gitu ya, penglihatan dari mata baik orang yang berniat jahat, hasad ataupun orang yang sekedar takjub tanpa membaca kalimah masya Allah atau la quwata illa billah, Allah yubarik fik atau barakallah, Allahumma barik alaik. Ya, itu adalah sesuatu yang misalnya akan menjadi bahaya bagi orang yang dilihatnya. Kemudian pertanyaan dari host tadi dari Sony mengatakan bahwasanya bagaimana kalau seorang laki-laki menatap orang lain atau Iya, kalau menatap sesama jenis ya tidak ada dalam syariat aturannya gitu ya. iya. Dalam Islam menatap sesama jenis it's okay ya. Oke. Jadi boleh aja gitu. Kemudian yang kedua bagaimana kalau menatap lawan jenis? Nah, tadi Nah kan ini katanya dia ada adabnya kan? pertanyaannya. Bagaimana ketika seorang laki-laki menatap lawan jenis? Seorang guru atau seorang pembicara, kira-kira ketika menghadapi jamaah yang lawan jenis dengan kita, para perempuan misalnya santriwati gitu, apakah gurunya itu nggak boleh natap mereka? Ya, Justru bagian daripada adab ketika menatap yang namanya atau melihat kepada santriwatinya. Ghaddul basar itu bukan berarti kita nggak boleh ngelihat mereka yang lawan jenis kita. Ghaddul basar itu adalah ketika kita menatap, sudah muncul pikiran-pikiran ke sana kemari imajinasi gitu ya. Barulah kita menundukkan pandangan gitu. Menundukkan pandangan. Bukan dari awal mengajar, Alhamdulillah adik-adik sekalian yang hadir hari ini. Bukan pas begitu nengok menundukkan orangnya udah gak ada. pandangan. Pas nengok gimana orang bisa paham deliver pesannya, deliver daripada dakwahnya. Maka kita menatap bukan dalam hal yang namanya syahwat, tapi dalam hal menyampaikan pesan, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang penting. Karena adabnya jangan berdua-duaan makanya. Jadi kalau misalnya menghadapi murid yang beda jenis dengan kita, lawan jenis kita laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, ghaddul basarnya kapan? Menundukkan pandangannya adalah ketika sudah muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh, maka mulailah dia tundukkan pandangannya. Ketika sudah hilang lagi boleh dilihat lagi, dilihat untuk hanya sekedar menjelaskan pesan yang kita bawakan, menjelaskan pelajaran yang kita bawakan. Apalagi ghaddul basar, tatapan yang dilarang di dalam agama. Ghaddul basar sebenarnya ada karena apa? Dikarenakan ketika seseorang memandang, semakin lama dia memandang, semakin muncul kekurangan orang. Wah, keren banget tasnya. Oh, tapi KW kayaknya. Keren banget sepatunya, tapi kayaknya bukan original deh. Langsung nyinyir ya. Langsung nyinyir gitu. Ih, keren banget ininya. Ih, kayaknya itu karena ini deh. Ih, karena cantik banget. Awalnya dia bilang cantik banget, Masya Allah. Tapi lama-kelamaan dia mencari kekurangan orang. Maka perintah ghaddul basar, ya kan? Tundukkan pandanganmu karena semakin lama kau menatap, maka semakin engkau mencari kekurangan orang lain. Bukan bermaksud tidak boleh sama-sama kali melihat. Nabi SAW bekerja dengan siapa awalnya? Bekerja dengan Khadijah. Ya. Bekerja dengan Khadijah, bosnya Nabi SAW, atasannya siapa? Perempuan, Khadijah gitu, Sayyidatina Khadijah. Kemudian siapa lagi? Banyak lagi sahabat-sahabat yang lain bekerja dengan wanita, itu memandang. Tapi yang namanya dalam batas-batas Tapi benar syariat. gak sih Ustaz Syam ketika kita ngeliat seseorang atau pandangan pertama atau kedepan pertama itu katanya itu rezeki. Tapi kalau begitu kita natap lagi itu udah bukan rezeki itu maksudnya gimana sih? Ya kalau aurat Oh itu kalau maksudnya. aurat. Lihat wanita Oh, itu disuruh tundukkan pandangan heeh. laki-laki karena yang pertama itu ya udahlah gitu ya rezeki. Tapi kalau balik lagi nah itu yang Oh misalnya dilarang pas gitu. ngeliat, ih cantik, oh tapi udah itu rezeki kita pertama. Tapi jangan Heeh. diliatin lagi, yuk sampai gitu-gitu Ya ya. ulama yang lebih berhati-hati mengkategorikannya dengan zina mata gitu. Oh baik, Masya Allah. Siap, Jazakallah khair Ustaz sama-sama. Syam. Nah Jamaah sudah dijelaskan mengenai adab ketika kita menatap mata seseorang. Nah sekarang akan aku lanjutin lagi. Kalau tadi kan sudah disinggung sedikit nih mengenai
kalau misalnya benda itu bisa terkena penyakit ain juga. Nah gimana nih cara mengobatinya? Oh ditunggu-tunggu kan masih jamaah, langsung aja kita tanya sama Ustadz Maulana gimana caranya.